101 3 bulan pelatihan. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Ayo turun ke bawah dan makan bersama ibu dan ayah. Luo Feng tersenyum. Baiklah, Luo Hua merasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, ia berpikir bahwa masa depannya penuh dengan keputusasaan. Ia pikir menjalani hidupnya tidak akan lebih baik daripada kematian itu sendiri. Namun setelah melihat efek ajaib dari ramuan kehidupan dan angka raksasa di ponsel Luo Feng, Luo Hua menjadi penuh energi. Sambil mendorong kursi roda, Luo Feng membawa Luo Hua turun ke bawah. Ayah Luo Hongguo dan ibu Gong Xinlan sedang duduk di sofa tanpa bersuara. Dari kemarin hingga hari ini, hanya dalam waktu 1 hari, pasangan itu telah menderita dampak yang terlalu besar. Putra kecil mereka mencoba bunuh diri dan sekarang dia sangat tidak stabil secara emosional. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mereka berdua tidak punya solusi. Sarapan telah lama selesai di dapur, tetapi tidak ada yang tega makan apapun. Tiba-tiba, ayah, ibu. Luo Feng mendorong kursi roda dan membawa adiknya turun ke bawah. Ia tersenyum sambil berteriak, mana sarapan? Ayo sarapan bersama. Sarapan. Luo Hongguo dan Gong Xinlan berdiri. Luo Hua juga tersenyum, ayah, ibu, aku sudah lapar. Luo Hongguo dan Gong Xinlan menatap putra mereka, Luo Hua, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Tak lama kemudian, mereka terbangun dengan ganas dan Luo Hongguo langsung berkata, kamu lapar. Bagus, bagus, cepat, cepat dan bawakan kami sarapan. Kin, Gong Xinlan berteriak sambil berlari ke dapur. Ayah Luo Hongguo juga berlari ke dapur. Dalam sekejap, seluruh rumah dipenuhi dengan energi, suasana berat dari sebelumnya tidak terlihat lagi. Luo Feng tertawa saat menyaksikan kejadian ini, baiklah, sekarang kita sudah melewati masalah ini. Seiring berjalannya waktu, kaki adikku akan bisa tumbuh dan ia akan bisa berdiri lagi. Keluarga kita akan lebih bahagia saat itu terjadi. Mengapa ia repot-repot mengambil risiko untuk mencuri telur naga? Bukankah itu untuk bergegas dan menghasilkan cukup uang untuk ramuan kehidupan saudaranya? Mungkin surga membantunya, karena dia mendapatkan perlengkapan perang dewa perang saat mencuri telur naga. Berkat itu, dia hampir seketika menerima 30 miliar yang sangat besar. Kota Jiangnan, sektor kota utama. Di ruang tamu di lantai pertama sebuah villa di puncak Gunung Marvelous di sektor air Gunung Jiangnan, petarung yang disebut Scorpion, di lingkaran petarung, Venina Paulinus, saat ini sedang duduk di sofa dengan wajah dingin. Dan di sampingnya, ada Vulture, Li Wei yang duduk di sana tanpa ekspresi, seolah-olah dia adalah bilah pedang. Hasil apa yang kita dapatkan? Kata Li Wei dengan dingin. Di ruang tamu, kepala pelayan setengah baya yang mengenakan setelan hitam berkata dengan hormat, Tuan, Nyonya. Setelah menyelidiki target selama beberapa hari, kami memilih 12 orang. Namun, meskipun kami telah menyelidiki masing-masing dari 12 orang itu dengan saksama, kami masih belum memiliki cukup bukti untuk memastikan siapa pelakunya, dengan kata lain, kau bahkan masih tidak dapat menentukan target. Amarah Liao yang meluap-luap dan meledak-ledak terlihat di matanya. Kepala pelayan yang mengenakan jas hitam itu merasa seperti sedang ditatap oleh monster raksasa dan tidak dapat menahan napasnya saat dia berkata dengan hormat, dalam kelompok orang-orang ini, motif mereka beragam, mulai dari ditekan oleh aliansi hari dan ingin membalas dendam dengan membunuh Tuan Muda, hingga memiliki dendam terhadap pengawal Tuan Muda, Kalong. Beberapa dari mereka bahkan memiliki dendam terhadap pengawal Tuan Muda, Pan Ya, dari pasukan Tiger Fang. Kita dapat menentukan 8 dari mereka yang memiliki motif seperti itu. Namun, motif-motif ini sangat kecil, sangat kecil. Jika otak mereka masih bekerja dengan baik, mereka tidak akan membunuh Tuan Muda, sampah. Jika mereka memiliki dendam terhadap pengawal Wei, mereka akan membunuh Wei. Dan itu, apa, pasukan harimau taring, pasukan macam apa yang bisa membuat marah musuh yang begitu kuat? Teriak Liao sambil memarahi, ingat, orang yang membunuh Wei adalah seseorang yang bisa langsung membunuh 2 panglima perang tingkat lanjut dan 2 panglima perang tingkat menengah. Dia membunuh mereka begitu cepat sehingga tidak ada dari keempatnya yang bisa mengirim pesan. Ya, jawab kepala pelayan dengan hormat. Ingatlah bahwa pelaku ini sangat kuat dan hanya menyembunyikan catatan pertempurannya.
Untuk bisa langsung membunuh dua panglima perang tingkat lanjut, dengan kekuatan ini, dia seharusnya berusia setidaknya 20 tahun, Liao memerintahkan. Target yang kami selidiki, selain yang sudah mati, cukup muda dan lemah. Beberapa dari mereka bahkan baru saja lulus ujian tempur petarung. Anda pikir udang kecil itu punya cukup kekuatan untuk langsung membunuh dua panglima perang tingkat lanjut? Anda benar, Tuan, jawab kepala pelayan dengan hormat. Liao dengan dingin memerintahkan, selidiki masa lalu mereka dengan hati-hati dan lihat siapa di antara mereka yang bisa menyembunyikan keterampilan mereka. Begitu kau merasa salah satu dari mereka memiliki kemungkinan itu, periksa mereka. Mengerti, kepala pelayan itu tidak berani mengatakan kata-kata tambahan. Oke, begitu sedikit petunjuk bahwa mereka adalah petarung tingkat, dewa perang, atau pembaca roh muncul, teruslah ikuti mereka. Kata Liao dingin, tentu saja, kita harus menyelidiki target prioritas tinggi, tetapi jangan biarkan yang prioritas rendah lolos juga. Catat info mereka, dari rekening bank hingga catatan pertempuran di alam liar hingga apa yang dilakukan keluarga dan teman-teman mereka. Catat semua itu, ya, jawab kepala pelayan dengan hormat. Kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun, jadi aku ingin kau melakukan ini dengan segala yang kau bisa dan miliki, mengerti? Suara Liao tenggelam dan memiliki sedikit niat membunuh di dalamnya, dahi kepala pelayan itu tak kuasa menahan diri untuk mulai mengeluarkan bola-bola keringat dimengerti. Tentu saja dia tahu betapa kuatnya pria di depannya ini. Bahkan dewa perang tingkat lanjut, Scorpion, Venina Paulinus dari keluarga Paulinus, tidak berani melawan Liao. Pergi, Liao melambaikan tangannya. Kepala pelayan itu segera pergi. Setelah kepala pelayan itu pergi, satu-satunya orang yang tersisa di ruang tamu adalah pasangan Liao dan Venina Paulinus. Yao, jika pelakunya bersiap untuk membunuh putra kita, dia mungkin tidak membawa jam tangan komunikasi taktisnya, kata Venina dengan aksen Cinanya, ini menunjukkan bahwa mungkin tidak ada target yang menjadi pelakunya. Aku tahu kemungkinan ini ada, kata Liao dingin, namun, kita harus meraih setiap kesempatan yang kita bisa. Jika tidak ada terlalu banyak orang, aku lebih baik membunuh 1000 dari mereka daripada membiarkan satu pun pergi. Cahaya dingin melintas di mata Liao. Kasus ini melibatkan sekitar 500 target, dengan Dojo of Limits, Thunder Dojo, pasukan pemerintah, DEL, di belakang mereka. Orang-orang ini semua berada di dekat kota markas dan terkadang memasuki kota markas, itulah sebabnya Liao tidak membunuh mereka semua. Jika hanya ada beberapa lusin orang, dia tidak akan takut untuk mengambil tindakan. Yao, menurutmu siapa yang akan melakukannya? Venina mengerutkan kening saat dia bertanya. Ada kurang dari 10 dewa perang tingkat lanjut yang memiliki dendam terhadapku, Liao, di seluruh bumi. Kami juga membuat beberapa musuh dengan membiarkanmu menduduki jabatan Direktur Sektor Huaxia Aliansi Hari. Saat itu, untungnya, aku berhasil keluar dari reruntuhan arkeologi kuno saat itu, jadi orang-orang aneh bodoh itu tidak berani mengambil tindakan. Kata Liao dingin, pelaku yang membunuh Wei sebaiknya tidak membiarkanku mencari tahu siapa dia. Di mata kedua petarung kuat Venina dan Liao, mereka yang paling mungkin menjadi pelakunya adalah salah satu musuh dewa perang mereka di masa lalu. Namun, mereka juga tidak akan berhenti menyelidiki 506 tersangka. Kota Yangzhou, Sektor Mingyue. Luo Feng cukup santai, saat senggang, dia akan mengobrol dengan para petarung di Limit Hall, tetapi dia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mendalami Nine Stage Thunderblade. Halo, Kapten, di ruang uji kecepatan reaksi di Limit Hall, Luo Feng berjalan ke samping untuk mengangkat teleponnya. Oh, kalian akan pergi ke alam liar lagi setelah tahun baru pada tanggal 1 Maret. Tentu, aku baik-baik saja dengan itu. Aku ingin tinggal di rumah sebentar dan menghabiskan 2 bulanku dengan aman di sini, sambil memoles teknik pedangku. Baiklah, oke, kita akan pergi setelah tahun baru, kau sudah tahu tentang situasi saudaraku. Hal-hal seperti ini pasti menyebar cepat, aku tidak bisa, bahkan aku tidak bisa melakukan apapun dengan hal-hal seperti ini. Tapi tidak masalah, saudaraku sudah baik-baik saja. Ya, aku sedang melatih teknikku sekarang. Oke, kita bicara nanti. Luo Feng menutup telepon dan meninggalkan telepon di sudut. Setelah itu, dia berjalan kembali ke arah mesin penguji kecepatan reaksi. Kita bilang itu mesin penguji, tetapi Luo Feng telah memperlakukannya sepenuhnya sebagai mesin pelatihan.
Ujian Panglima Perang Tingkat Menengah, waktu, 10 menit, Luo Feng menyesuaikan waktu pengujian pada penguji kecepatan reaksi. Ini sudah merupakan waktu terlama yang mungkin. Tertembak oleh sejumlah besar peluru karet sebenarnya bagus untuk melatih kemampuan menghindar, jadi Luo Feng suka datang ke sini dan berlatih. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, Luo Feng memasukkan teleponnya dan beberapa barang acak lainnya ke dalam sakunya. Selama sebagian besar waktu dalam sebulan aku berada di alam liar, aku telah menyerap energi genetik untuk memperkuat tubuhku. Sekarang, aku tidak terlalu jauh dari standar Panglima Perang tingkat rendah. Aku harus terus bekerja keras dan melihat seberapa kuat aku bisa menjadi dalam 2 bulan ini. Waktu berlalu hari demi hari. Pada malam tahun baru, Luo Feng dan keluarganya dengan senang hati pergi ke perjamuan tahun baru Imlek. Luo Feng dan keluarganya juga pergi menemui beberapa teman. Bagaimana dengan saudara? Luo Feng tidak benar-benar memiliki saudara, karena ayah dan ibunya sama-sama yatim piatu setelah periode Grand Nirvana. Periode Grand Nirvana menghancurkan banyak keluarga, menyebabkan banyak yang menjadi yatim piatu. Tanggal 26 Februari Fajar, Luo Feng, dengan seragam dojo putih, tersenyum saat dia menuju ke aula batas. Gila, pergi ke aula pagi-pagi sekali. Seorang pria kasar dengan kumis besar tersenyum. Aku akan pergi ke alam liar segera, jadi aku harus bertahan dengan beberapa menit terakhirku dan berlatih. Luo Feng tersenyum saat dia berkata. Pria kasar dengan kumis besar melotot, sialan gila, berhentilah berkata hal-hal yang akan membuat orang marah. Bertahan dengan beberapa menit terakhirmu. Aku ada di sana ketika kamu mengikuti ujian calon petarung dan, dalam sekejap mata, kamu telah melampauiku. Luo Feng tertawa, ombak di belakang selalu mendorong ombak di depan di sungai Yangtze, jadi tentu saja setiap generasi harus lebih kuat dari generasi berikutnya. Ayo, berhenti membuatku marah, tawa si kasar berkumis besar itu sambil memarahi. Luo Feng memasuki aula batas dan tiba di lantai 6. Jarang ada orang di aula batas saat fajar jadi, seperti biasa, tempat ini kosong. Luo Feng tidak akan datang ke sini jika bukan untuk menguji hasil latihannya baru-baru ini. Terakhir kali dia diuji, kekuatannya mendekati 13.000 kg dan dia menerima nilai unggul pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang tingkat rendah. Luo Feng sedikit melakukan pemanasan, sekarang tanggal 26 Februari. Aku ingin tahu seberapa besar tingkat kebugaranku meningkat setelah 3 bulan ini. Kita menyebutnya mesin uji, tetapi Luo Feng telah memperlakukannya sepenuhnya sebagai mesin pelatihan. Ujian Panglima Perang tingkat menengah, waktu, 10 menit, Luo Feng menyesuaikan waktu pengujian pada penguji kecepatan reaksi. Ini sudah merupakan waktu terlama yang mungkin. Tertembak oleh sejumlah besar peluru karet sebenarnya bagus untuk melatih kemampuan menghindar, jadi Luo Feng suka datang ke sini dan berlatih. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, Luo Feng memasukkan ponselnya dan beberapa barang acak lainnya ke dalam sakunya. Selama sebagian besar waktu dalam sebulan saya berada di alam liar, saya telah menyerap energi genetik untuk memperkuat tubuh saya. Sekarang, saya tidak terlalu jauh dari standar Panglima Perang tingkat rendah. Saya harus terus bekerja keras dan melihat seberapa kuat saya bisa menjadi dalam 2 bulan ini. Waktu berlalu hari demi hari. Pada malam tahun baru, Luo Feng dan keluarganya dengan senang hati pergi ke perjamuan tahun baru Imlek. Luo Feng dan keluarganya juga pergi menemui beberapa teman. Bagaimana dengan kerabat? Luo Feng sebenarnya tidak memiliki saudara, karena ayah dan ibunya sama-sama yatim piatu setelah masa Grand Nirvana. Masa Grand Nirvana telah menghancurkan banyak keluarga, menyebabkan banyak di antara mereka menjadi yatim piatu. Tanggal 26 Februari Fajar, Luo Feng, dalam balutan seragam dojo berwarna putih, tersenyum saat ia menuju ke limit hall. Gila, pergi ke aula sepagi ini. Seorang lelaki berkumis besar tersenyum. Aku akan segera pergi ke alam liar, jadi aku harus bertahan dengan beberapa menit terakhirku dan terus berlatih, kata Luo Feng sambil tersenyum. Si biadab berkumis besar itu melotot, dasar gila, berhentilah mengatakan hal-hal yang akan membuat orang marah. Bertahan dengan beberapa menit terakhirmu. Aku ada di sana saat kau mengikuti ujian calon petarung dan, dalam sekejap mata, kau sudah melampauiku. Luo Feng tertawa, gelombang di belakang selalu mendorong yang di depan di sungai Yangtze, jadi tentu saja setiap generasi harus lebih kuat dari generasi berikutnya. Ayo, berhenti membuatku marah, tawa si biadab berkumis besar itu sambil memarahi.
Luo Feng memasuki aula batas dan tiba di lantai 6. Jarang ada orang di aula batas saat fajar, jadi, seperti biasa, tempat ini kosong. Luo Feng tidak akan datang ke sini jika bukan untuk menguji hasil latihannya baru-baru ini. Terakhir kali dia diuji, kekuatannya mendekati 13.000 kg dan dia menerima nilai unggul pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang tingkat rendah. Luo Feng sedikit menghangat, sekarang tanggal 26 Februari. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan tingkat kebugaranku setelah 3 bulan ini. Kita menyebutnya mesin uji, tetapi Luo Feng telah memperlakukannya sepenuhnya sebagai mesin pelatihan. Ujian Panglima Perang tingkat menengah, waktu, 10 menit, Luo Feng menyesuaikan waktu pengujian pada penguji kecepatan reaksi. Ini sudah merupakan waktu terlama yang mungkin. Tertembak oleh sejumlah besar peluru karet sebenarnya bagus untuk melatih kemampuan menghindar, jadi Luo Feng suka datang ke sini dan berlatih. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, Luo Feng memasukkan ponselnya dan beberapa barang acak lainnya ke dalam sakunya. Selama sebagian besar waktu dalam sebulan saya berada di alam liar, saya telah menyerap energi genetik untuk memperkuat tubuh saya. Sekarang, saya tidak terlalu jauh dari standar Panglima Perang tingkat rendah, saya harus terus bekerja keras dan melihat seberapa kuat saya bisa menjadi dalam 2 bulan ini, waktu berlalu hari demi hari. Pada malam tahun baru, Luo Feng dan keluarganya dengan senang hati pergi ke perjamuan tahun baru Imlek. Luo Feng dan keluarganya juga pergi menemui beberapa teman. Bagaimana dengan kerabat? Luo Feng sebenarnya tidak memiliki saudara, karena ayah dan ibunya sama-sama yatim piatu setelah masa Grand Nirvana. Masa Grand Nirvana telah menghancurkan banyak keluarga, menyebabkan banyak di antara mereka menjadi yatim piatu. Tanggal 26 Februari fajar, Luo Feng, dalam balutan seragam dojo berwarna putih, tersenyum saat ia menuju ke Limit Hall. Gila, pergi ke aula sepagi ini. Seorang lelaki berkumis besar tersenyum. Aku akan segera pergi ke alam liar, jadi aku harus bertahan dengan beberapa menit terakhirku dan terus berlatih, kata Luo Feng sambil tersenyum. Si biadab berkumis besar itu melotot, dasar gila, berhentilah mengatakan hal-hal yang akan membuat orang marah. Bertahan dengan beberapa menit terakhirmu. Aku ada di sana saat kau mengikuti ujian calon petarung dan, dalam sekejap mata, kau sudah melampauiku. Luo Feng tertawa, gelombang di belakang selalu mendorong yang di depan di sungai Yangtze, jadi tentu saja setiap generasi harus lebih kuat dari generasi berikutnya. Ayo, berhenti membuatku marah. Tawa si biadab berkumis besar itu sambil memarahi. Luo Feng memasuki aula batas dan tiba di lantai 6. Jarang ada orang di aula batas saat fajar, jadi, seperti biasa, tempat ini kosong. Luo Feng tidak akan datang ke sini jika bukan untuk menguji hasil latihannya baru-baru ini. Terakhir kali dia diuji, kekuatannya mendekati 13.000 kg dan dia menerima nilai unggul pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang tingkat rendah. Luo Feng sedikit menghangat, sekarang tanggal 26 Februari. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan tingkat kebugaranku setelah 3 bulan ini. Tertembak peluru karet dalam jumlah besar sebenarnya bagus untuk melatih kemampuan menghindar, jadi Luo Feng suka datang ke sini dan berlatih. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, Luo Feng memasukkan ponselnya dan beberapa barang acak lainnya ke dalam sakunya. Selama sebagian besar waktu dalam sebulan aku berada di alam liar, aku telah menyerap energi genetik untuk memperkuat tubuhku. Sekarang, aku tidak terlalu jauh dari standar Panglima Perang tingkat rendah. Aku harus terus bekerja keras dan melihat seberapa kuat aku bisa menjadi dalam 2 bulan ini, waktu berlalu hari demi hari. Pada malam tahun baru, Luo Feng dan keluarganya dengan senang hati pergi ke perjamuan tahun baru Imlek. Luo Feng dan keluarganya juga pergi menemui beberapa teman. Bagaimana dengan kerabat? Luo Feng sebenarnya tidak memiliki saudara, karena ayah dan ibunya sama-sama yatim piatu setelah masa Grand Nirvana. Masa Grand Nirvana telah menghancurkan banyak keluarga, menyebabkan banyak di antara mereka menjadi yatim piatu. Tanggal 26 Februari fajar, Luo Feng, dalam balutan seragam dojo berwarna putih, tersenyum saat ia menuju ke Limit Hall. Gila, pergi ke aula sepagi ini. Seorang lelaki berkumis besar tersenyum. Aku akan segera pergi ke alam liar, jadi aku harus bertahan dengan beberapa menit terakhirku dan terus berlatih, kata Luo Feng sambil tersenyum. Si biadab berkumis besar itu melotot, dasar gila, berhentilah mengatakan hal-hal yang akan membuat orang marah.
Bertahan dengan beberapa menit terakhirmu. Aku ada di sana saat kau mengikuti ujian calon petarung dan, dalam sekejap mata, kau sudah melampauiku. Luo Feng tertawa, gelombang di belakang selalu mendorong yang di depan di sungai Yangtze, jadi tentu saja setiap generasi harus lebih kuat dari generasi berikutnya. Ayo, ayo, berhenti membuatku marah, tawa si biadab berkumis besar itu. Sambil memarahi, Luo Feng memasuki aula batas dan tiba di lantai 6. Jarang ada orang di aula batas saat fajar, jadi, seperti biasa, tempat ini kosong. Luo Feng tidak akan datang ke sini jika bukan untuk menguji hasil latihannya baru-baru ini. Terakhir kali dia diuji, kekuatannya mendekati 13.000 kg dan dia menerima nilai unggul pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang tingkat rendah. Luo Feng sedikit menghangat, sekarang tanggal 26 Februari. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan tingkat kebugaranku setelah 3 bulan ini. Tertembak peluru karet dalam jumlah besar sebenarnya bagus untuk melatih kemampuan menghindar, jadi Luo Feng suka datang ke sini dan berlatih. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, Luo Feng memasukkan ponselnya dan beberapa barang acak lainnya ke dalam sakunya. Selama sebagian besar waktu dalam sebulan aku berada di alam liar, aku telah menyerap energi genetik untuk memperkuat tubuhku. Sekarang, aku tidak terlalu jauh dari standar Panglima Perang tingkat rendah. Aku harus terus bekerja keras dan melihat seberapa kuat aku bisa menjadi dalam 2 bulan ini, waktu berlalu hari demi hari. Pada malam tahun baru, Luo Feng dan keluarganya dengan senang hati pergi ke perjamuan tahun baru Imlek. Luo Feng dan keluarganya juga pergi menemui beberapa teman. Bagaimana dengan kerabat? Luo Feng sebenarnya tidak memiliki saudara, karena ayah dan ibunya sama-sama yatim piatu setelah masa Grand Nirvana. Masa Grand Nirvana telah menghancurkan banyak keluarga, menyebabkan banyak di antara mereka menjadi yatim piatu. Tanggal 26 Februari fajar, Luo Feng, dalam balutan seragam dojo berwarna putih, tersenyum saat ia menuju ke limit hall. Gila, pergi ke aula sepagi ini. Seorang lelaki berkumis besar tersenyum. Aku akan segera pergi ke alam liar, jadi aku harus bertahan dengan beberapa menit terakhirku dan terus berlatih, kata Luo Feng sambil tersenyum. Si biadab berkumis besar itu melotot, dasar gila, berhentilah mengatakan hal-hal yang akan membuat orang marah. Bertahan dengan beberapa menit terakhirmu. Aku ada di sana saat kau mengikuti ujian calon petarung dan, dalam sekejap mata, kau sudah melampauiku. Luo Feng tertawa, gelombang di belakang selalu mendorong yang di depan di sungai Yangtze, jadi tentu saja setiap generasi harus lebih kuat dari generasi berikutnya. Ayo, ayo, berhenti membuatku marah. Tawa si biadab berkumis besar itu sambil memarahi. Luo Feng memasuki aula batas dan tiba di lantai 6. Jarang ada orang di aula batas saat fajar, jadi, seperti biasa, tempat ini kosong. Luo Feng tidak akan datang ke sini jika bukan untuk menguji hasil latihannya baru-baru ini. Terakhir kali dia diuji, kekuatannya mendekati 13.000 kg dan dia menerima nilai unggul pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang tingkat rendah. Luo Feng sedikit menghangat, sekarang tanggal 26 Februari. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan tingkat kebugaranku setelah 3 bulan ini. Bagaimana dengan sanak saudara? Luo Feng tidak benar-benar memiliki sanak saudara, karena ayah dan ibunya sama-sama yatim piatu setelah periode Grand Nirvana. Periode Grand Nirvana menghancurkan banyak keluarga, menyebabkan banyak dari mereka menjadi yatim piatu. Tanggal 26 Februari fajar, Luo Feng, dengan seragam dojo putih, tersenyum saat ia menuju ke limit hall. Gila, pergi ke aula sepagi ini. Seorang pria kasar dengan kumis besar tersenyum. Aku akan segera pergi ke alam liar, jadi aku harus bertahan dengan beberapa menit terakhirku dan berlatih. Luo Feng tersenyum saat ia berkata. Si biadab berkumis besar itu melotot, dasar gila, berhentilah mengatakan hal-hal yang akan membuat orang marah. Bertahan dengan beberapa menit terakhirmu. Aku ada di sana saat kau mengikuti ujian calon petarung dan, dalam sekejap mata, kau sudah melampauiku. Luo Feng tertawa, gelombang di belakang selalu mendorong yang di depan di sungai Yangtze, jadi tentu saja setiap generasi harus lebih kuat dari generasi berikutnya. Ayo, ayo, berhenti membuatku marah, tawa si biadab berkumis besar itu sambil memarahi. Luo Feng memasuki aula batas dan tiba di lantai 6. Jarang ada orang di aula batas saat fajar, jadi, seperti biasa, tempat ini kosong.
Luo Feng tidak akan datang ke sini jika bukan untuk menguji hasil latihannya baru-baru ini. Terakhir kali dia diuji, kekuatannya mendekati 13.000 kg dan dia menerima nilai unggul pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang tingkat rendah. Luo Feng sedikit menghangat, sekarang tanggal 26 Februari. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan tingkat kebugaranku setelah 3 bulan ini. Bagaimana dengan sanak saudara? Luo Feng tidak benar-benar memiliki sanak saudara, karena ayah dan ibunya sama-sama yatim piatu setelah periode Grand Nirvana. Periode Grand Nirvana menghancurkan banyak keluarga, menyebabkan banyak dari mereka menjadi yatim piatu. Tanggal 26 Februari fajar, Luo Feng, dengan seragam dojo putih, tersenyum saat ia menuju ke Limit Hall. Gila, pergi ke aula sepagi ini. Seorang pria kasar dengan kumis besar tersenyum. Aku akan segera pergi ke alam liar, jadi aku harus bertahan dengan beberapa menit terakhirku dan berlatih. Luo Feng tersenyum saat ia berkata. Si biadab berkumis besar itu melotot, dasar gila, berhentilah mengatakan hal-hal yang akan membuat orang marah. Bertahan dengan beberapa menit terakhirmu. Aku ada di sana saat kau mengikuti ujian calon petarung dan, dalam sekejap mata, kau sudah melampauiku. Luo Feng tertawa, gelombang di belakang selalu mendorong yang di depan di sungai Yangtze, jadi tentu saja setiap generasi harus lebih kuat dari generasi berikutnya. Ayo, berhenti membuatku marah. Tawa si biadab berkumis besar itu sambil memarahi. Luo Feng memasuki aula batas dan tiba di lantai 6. Jarang ada orang di aula batas saat fajar, jadi, seperti biasa, tempat ini kosong. Luo Feng tidak akan datang ke sini jika bukan untuk menguji hasil latihannya baru-baru ini. Terakhir kali dia diuji, kekuatannya mendekati 13.000 kg dan dia menerima nilai unggul pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang tingkat rendah. Luo Feng sedikit menghangat, sekarang tanggal 26 Februari. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan tingkat kebugaranku setelah 3 bulan ini. Kekuatannya mendekati 13.000 kg dan dia menerima nilai unggul pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang tingkat rendah. Luo Feng sedikit menghangat, sekarang tanggal 26 Februari. Aku ingin tahu seberapa besar tingkat kebugaranku meningkat setelah 3 bulan ini. Kekuatannya mendekati 13.000 kg dan dia menerima nilai unggul pada tes kecepatan reaksi Panglima Perang tingkat rendah. Luo Feng sedikit menghangat, sekarang tanggal 26 Februari. Aku ingin tahu seberapa besar tingkat kebugaranku meningkat setelah 3 bulan ini. Lantai 6 dari Limit Hall, di aula pelatihan yang kosong. Luo Feng menyalakan mesin uji kekuatan tinju dan layarnya menyala. Aku akan meninju tanpa teknik, Nine Stage Thunderblade, terlebih dahulu dan hanya menggunakan kekuatanku yang biasa. Luo Feng sedikit menyesuaikan napasnya. Setelah itu, seperti gorila yang mengamuk, lengan dan bahu kanannya menyerbu ke depan dan tinjunya membentuk busur. Peng, suara ketukan rendah terdengar di mesin dan kekuatan tinju itu mengguncang mesin itu dengan keras sebentar. Mesin uji kekuatan tinju itu menampilkan angka 9.981 kg. Oh, bertambah sebanyak ini, Luo Feng melihat angka ini dan tidak bisa menahan senyum senang. Terakhir kali beratnya 6.121 kg dan sekarang bertambah 3.000 kg lagi. Sebenarnya, angka ini juga sesuai dengan prediksi Luo Feng. Biasanya, setelah berlatih di perbatasan antara hidup dan mati, kekuatanmu akan meningkat secara eksponensial. Jadi, selama bulan Luo Feng berada di kota tanda pagar 003, Luo Feng meningkat sangat cepat. Dan selama 2 bulan dia di rumah, sejak Luo Feng menyelesaikan tahap ketiga dari pedang petir 9 tahap, tepat sebelum dia kembali ke rumah, tingkat peningkatannya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan 3 bulan ini, kekuatannya juga meningkat sebanyak ini. Menurut perkiraan tingkat kebugaran tubuh, kisaran 4.000 kg hingga 8.000 kg merupakan prajurit tingkat lanjut. Dan 8.000 kg hingga 16.000 kg merupakan kisaran panglima perang tingkat pemula. Dengan kata lain, tingkat kebugaran tubuhku sebanding dengan panglima perang tingkat pemula biasa. Luo Feng tersenyum sambil menyesuaikan postur tubuhnya. Kali ini, Luo Feng bersiap untuk menggunakan teknik pedang petir 9 tahap. Sayangnya, meskipun dia membeli 4 tahap pertama dari Nine Stage Thunderblade, dan telah berlatih selama 2 bulan terakhir, dia belum dapat menyelesaikannya tidak peduli apa yang dia lakukan. Paling-paling, dia hanya mampu mengendalikan kekuatannya dengan lebih akurat.
Luo Feng berteriak dalam-dalam dan napasnya melesat keluar dari mulutnya seperti anak panah. Saat dia berteriak, lengan kanannya langsung melintasi ruang dan, dalam interval pendek itu, lengan itu melintasi ruang, mulai berakselerasi, dan langsung menembus penghalang suara. Akibatnya, ledakan sonik yang mengerikan terdengar. Tinju yang seperti palu baja itu menghantam mesin itu dengan keras. Gemuruh gelombang-gelombang, mesin itu berayun maju mundur dengan ganas sebelum stabil. Rasanya enak, Luo Feng melihat ke arah layar. Layar itu berhenti sebentar lalu menampilkan angka 28.081 kg. HMHM, 9.981 dikali 2,8 itu sekitar. Luo Feng menghitung dalam benaknya, sekitar 27.947. Jadi pukulan seberat 28.000 kg masih bisa diterima. Luo Feng cukup puas dengan angka ini, 28.000 kg cukup mengerikan. Itu kekuatan tinju 28 ton. Bahkan truk hanya beberapa ton, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya tinju ini. Menurut perkiraan tingkat kebugaran tubuh, 16.000 kg hingga 32.000 kg termasuk dalam kisaran panglima perang tingkat menengah. Namun, meskipun mereka berdua adalah panglima perang tingkat menengah, perbedaan antara 16.000 kg dan panglima perang tingkat menengah yang berpengalaman sangatlah besar. Jika Luo Feng mengayunkan pedangnya dengan kekuatan itu, dia akan dianggap kuat untuk seorang panglima perang tingkat menengah. Sebagai instruktur utama dari Limit Hall, instruktur utama Wu Tong sering datang ke Limit Hall. Ledakan sonik. Wu Tong, yang berada di ruangan yang tenang di lantai 5, tiba-tiba mendengar ledakan sonik di lantai 6 dan melompat karena terkejut. Orang kuat macam apa yang menyebabkan ledakan sonik itu? Wu Tong berubah menjadi bayangan dan langsung terbang melintasi tangga dan menyerbu ke lantai 6. Aula pelatihan di lantai 6 sebagian besar kosong, hanya ada satu orang di sana, Luo Feng. Saat ini, Luo Feng masih berdiri di depan mesin uji kekuatan tinju, memikirkan tingkat kekuatannya saat ini. Luo Feng berbalik, Paman Wu. Sialan, anak kecil, apakah kau yang membuat ledakan sonik itu? Coba kulihat seberapa kuat tinjumu. Wu Tong sangat terkejut saat dia berjalan ke arah Luo Feng, tetapi ketika tatapannya mendarat di layar mesin uji kekuatan tinju, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, 28.081 kg. Wu Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Feng, seolah-olah Luo Feng berubah menjadi monster, kau yang melakukan ini. Siapa lagi? Luo Feng tertawa, namun, tingkat kebugaran tubuhku tidak sekuat ini. Pedang petir 9 tahap. Wu Tong langsung menebak. Dia sudah lama tahu bahwa Luo Feng membeli buku petunjuk, pedang petir 9 tahap. Namun, banyak petarung hebat tidak membeli buku petunjuk ini meskipun mereka punya uang, karena banyak yang bahkan tidak dapat menyelesaikan tahap pertama. Bahkan jika kamu berlatih, Nine Stage Thunder Blade, seharusnya tidak sesulit ini. Berapa kekuatan tinjumu yang normal? Sampai tahap apa kamu telah menyelesaikan Nine Stage Thunder Blade? Wu Tong melanjutkan pertanyaannya. Luo Feng tersenyum saat menjawab, kekuatan tinju biasa sekitar 10.000 kg dan aku telah menyelesaikan tahap ketiga dari Nine Stage Thunder Blade. Tidak peduli seberapa keras aku berlatih, aku tidak dapat menguasai tahap keempat. Luo Feng tidak berencana menyembunyikan kemajuannya dalam Nine Stage Thunder Blade, karena kekuatannya akan menarik perhatian. Membiarkan beberapa poin spesialnya tetap akan memberinya beberapa keuntungan. Mengenai identitasnya sebagai pembaca roh, Luo Feng tidak akan mengungkapkannya. Bahkan sebelum pasangan kalajengking burung nasar mulai menyelidiki identitas pelaku dalam kasus hadiah astronomi, Luo Feng tidak pernah ingin mengungkapkan identitasnya sebagai pembaca roh, karena di seluruh dunia, pembaca roh bahkan lebih langka daripada petarung, dan petarung memang langka sejak awal. Munculnya pembaca roh akan membuat banyak hal menjadi rumit. Kacau, kau terlalu kacau, kau monster. Wu Tong tak dapat menahan diri untuk memukul dada Luo Feng. Aku tahu kau cukup berbakat, karena aku mengintaimu untuk Dojo of Limits. Meskipun fakta bahwa tingkat kebugaran tubuhmu mencapai tingkat panglima perang tingkat pemula, cukup mencengangkan, aku tidak terlalu terkejut, karena beberapa orang tumbuh lebih cepat darimu. Namun, kau benar-benar berhasil menyelesaikan tahap ketiga dari Nine Stage Thunder Blade hanya dalam waktu setengah tahun. Ini terlalu tidak masuk akal, monster. Ada orang-orang berbakat di mana-mana. Ada banyak orang yang tingkat kebugaran tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang gila.
Misalnya, selama beberapa tahun singkat dari periode Grand Nirvana, petarung terkuat, Hong, dan petarung terkuat kedua, Dewa Petir, menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Hanya dalam beberapa tahun, mereka tumbuh ke level di mana mereka bahkan bisa terbang. Orang bisa membayangkan berapa banyak jenius yang ada di dunia ini. Namun, pedang petir 9 tahap sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebugaran tubuh. Tingkat kebugaran Luo Feng meningkat dengan cepat dan dia mampu menyelesaikan tahap ketiga dari pedang petir 9 tahap, dia jelas monster. Hanya satu atau dua monster ini yang muncul setahun di seluruh dunia. Cepat, uji kecepatanmu dan tunjukkan hasilnya padaku, Wu Tong dengan penuh semangat menyalakan mesin uji kecepatan untuk Luo Feng. Luo Feng tertawa, wuss, tubuhnya langsung melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan berhenti setelah beberapa tarikan napas. Layar pada mesin menunjukkan angka 128 meter per detik, lumayan. Ini adalah level seorang panglima perang tingkat pemula yang normal, Wu Tong tersenyum sambil mengangguk. Luo Feng juga cukup senang. Ia tahu bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat kebugaran seorang petarung, kekuatannya juga akan terus meningkat. Kekuatan memang oke, tetapi kecepatan, seiring dengan kemajuan, kecepatan akan semakin sulit ditingkatkan. Karena semakin cepat Anda berlari, menghindar, dan melompat, semakin banyak hambatan udara yang akan Anda hadapi. Semakin cepat Anda, semakin besar hambatannya, itulah sebabnya kecepatan lebih sulit ditingkatkan. Kecepatan 128 meter per detik, kekuatan sekitar 10.000 kg, dengan 9 Stage Thunderblade sekitar 28.000 kg. Dan uji kecepatan reaksi saya memberi saya peringkat superior untuk uji, Panglima Perang tingkat menengah. Luo Feng sering berlatih dengan mesin uji kecepatan reaksi, jadi dia sudah lama tidak terpengaruh oleh levelnya saat ini. Dengan teknik kelas Ruwei dan sedikit pengetahuan tentang level sempurna, kemampuan menghindar Luo Feng cukup mencengangkan. Saat Luo Feng dan Wu Tong mengobrol, bandara sektor kota utama kota Jiangnan. Kata bandara adalah kata yang sangat asing, sejak zaman Grand Nirvana, jumlah monster di langit telah meningkat, menaikkan standar pesawat terbang entah berapa kali lipat. Biaya untuk membangun sebuah pesawat terbang jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan sebelum zaman Grand Nirvana. Apa yang disebut pesawat terbang, pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan kebanyakan orang. Memang masih ada pesawat terbang komersial, tetapi biaya setiap tiket untuk orang normal sangat mahal. Bahkan orang kaya pun akan enggan membeli tiket. Di ruang tunggu bandara, Ketua Markas Besar Dojo of Limits dan 3 kepala di bawahnya, 4 besar Dojo of Limits kota Jiangnan, sedang menunggu. Dia di sini, Suge Tao tersenyum sambil melihat ke arah langit. Wuss! Sebuah bayangan hampir seketika muncul di langit di atas bandara dan kemudian melambat secara dramatis saat melewati sistem pertahanan kota. Setelah itu, perlahan-lahan turun. Ini adalah pesawat komersial raksasa berbentuk UFO biru yang berdiameter sekitar 30 hingga 40 meter. Cahaya biru yang mempesona terpantul dari permukaan pesawat. Bunyi bip, palka pesawat berbentuk UFO komersial terbuka dan sebuah tangga memanjang darinya. 4 besar Dojo of Limits segera berjalan ke sisi tangga. Hanya orang-orang dengan status yang dapat datang langsung ke sisi pesawat. Totalnya, ada sekitar 10 orang. Para penumpang pesawat mulai menuruni tangga dan masing-masing dari mereka memiliki status khusus. Perlu diingat bahwa, pesawat seperti ini sangat langka di seluruh dunia. Saat terbang di udara, pesawat harus menjamin keselamatan penumpangnya. Pertama, bahan permukaan pesawat sebanding dengan seragam tempur seri Ki dan senjata seri Ki. Meskipun hanya lembaran tipis, ia dapat sepenuhnya menangkis serangan dari monster terbang tingkat pemimpin gerombolan. Pada saat yang sama, pesawat dilengkapi dengan meriam gelombang mekanis yang mahal. Meriam gelombang mekanis ini dapat sepenuhnya menghancurkan monster tingkat kaisar yang berani terbang di dekat pesawat. Dengan semua ini, keselamatan penumpang terjamin. Pada saat yang sama, biaya untuk membangunnya luar biasa. Misalnya, bila hantu seri Ki adalah 3 miliar, setengah harga 1,5 miliar. Harga termurah yang tersedia di Istana Dewa Perang adalah 1 miliar. Dan nilai sebenarnya dari bila itu sekitar 0,8 hingga 0,9 miliar. Jika Anda hanya menghitung paduan keluo saja, harganya sekitar 0,6 miliar. Dan seluruh permukaan pesawat terbuat dari bahan itu. Pesawat berdiameter 30 meter hingga 40 meter,
meskipun hanya permukaannya, kepadatannya yang tinggi menyebabkan totalnya sekitar 30 ton. Harga paduan keluo saja mencapai miliaran dan miliaran dolar Cina. Setelah Anda menambahkan meriam gelombang mekanis dan barang-barang lainnya, pesawat komersial, hanya biaya untuk membangunnya, jauh sekali dari biaya pembuatan pesawat sebelum periode Grand Nirvana. Lebih jauh lagi, biaya perawatan pesawat jenis ini juga mencengangkan. Setiap kali mereka menghadapi serangan dari sekawanan monster terbang, mereka tentu harus mengeluarkan banyak energi untuk menangkisnya. Itulah sebabnya harga tiketnya sangat tidak masuk akal. Banyak orang kaya biasa bahkan tidak akan membelinya. Old Yang, ketua markas Dojo of Limits tersenyum sambil berteriak. Seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu tersenyum sambil berjalan mendekat, tangan baja. Haha, lama tak berjumpa, yang tua. Kau datang ke sini untuk memeriksa kekuatan Luo Feng, kan? Baiklah, kesampingkan masalah-masalah kecil, ayo pergi, kita bersaudara akan mengobrol baik-baik, ketua markas Dojo of Limits. Tersenyum, catatan TL, beberapa info tambahan tentang Su Ge Tao, aku keliru menyebut Su Ge Tao sebagai instruktur utama di bab Lugang, Dewa Perang yang meninggal, jilid 4 bab 7, yang sudah kuperbaiki. Aku lupa bagaimana aku memanggilnya jadi aku hanya mengatakan instruktur utama, tidak menyadari bahwa aku sudah menggunakan gelar itu untuk Wutong. Selain itu, saudara laki-laki Su Ge Tao sangat kuat, oleh karena itu meningkatkan status Su Ge Tao lebih jauh juga di jilid 4 bab 7. Edit 2, maaf, kesalahan lagi. Su Ge Tao juga seorang kepala suku, tetapi kepala suku di atas instruktur utama. Ketua sebenarnya orang lain, jadi Su Ge Tao bukanlah yang teratas dari 4 besar. Saya akan panggil Su Ge Tao saja, kepala, dan Wutong, instruktur kepala, karena 4 besar terdiri dari 3 kepala dan 1 ketua, tetapi seorang kepala di atas instruktur utama. Ketua sebenarnya adalah orang lain, jadi Su Ge Tao bukanlah yang teratas dari 4 besar. Saya akan memanggil Su Ge Tao, kepala, dan Wutong, instruktur utama, karena 4 besar terdiri dari 3 kepala dan 1 ketua, tetapi seorang kepala di atas instruktur utama. Ketua sebenarnya adalah orang lain, jadi Su Ge Tao bukanlah yang teratas dari 4 besar. Saya akan memanggil Su Ge Tao, kepala, dan Wutong, instruktur utama, karena 4 besar terdiri dari 3 kepala dan 1 ketua, Tuan Yang. Su Ge Tong dan 3 kepala suku lainnya berteriak dengan hormat. Pria parubaya ini, Yang Hui, yang tampaknya baru berusia sekitar 30 tahun, sebenarnya berusia lebih dari 50 tahun dan merupakan dewa perang tingkat menengah. Biasanya, dia tinggal di markas besar dunia Dojo of Limits. Baik kekuatan atau identitas, Yang Hui ini sebanding dengan pria yang dijuluki, tangan baja, Zhou Zhengyong. Kita sudah 8 tahun tidak bertemu ya. Ayo, pergi dan cari tempat untuk minum teh. Setelah itu, kita akan makan siang. Oh ya, Su Ge, apakah kakak laki-lakimu ada di kota markas besar? Katakan padanya untuk datang juga, kata Yang Hui. Baiklah, aku akan menelepon kakak laki-lakiku sekarang, kata Su Ge Tong. Yang Hui adalah dewa perang, ketua Zhou Zhengyong adalah dewa perang, dan saudara laki-laki Su Ge Tao, Su Ge San, adalah dewa perang. Orang-orang melihat status satu sama lain ketika berteman, orang yang tidak memiliki latar belakang sama sekali pasti tidak bisa masuk ke dalam lingkaran mereka. Tangan baja, apakah penyidik masih di kota markas? Tanya Yang Hui. Penyidik pergi ke kota tanda pagar 003 di hutan belantara beberapa hari yang lalu untuk melatih teknik tombaknya pada monster pemimpin gerombolan, kata tangan baja Zhou Zhengyong. Setelah penyidik kembali, aku akan membawamu kepadanya. Setengah tahun yang lalu, ketika kepala datang ke kota Jiangnan untuk mencari penyidik, penyidik masih di hutan belantara. Kepala, ketika kata ini keluar dari mulut Zhou Zhengyong, 3 kepala di samping dan ekspresi Yang Hui segera menjadi serius. Hanya satu orang yang dapat disebut kepala oleh ketua markas Dojo of Limits kota Jiangnan, petarung paling kuat yang tak terbantahkan di bumi, pencipta Dojo of Limits, Hong. Seorang petarung kuat dengan kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Petarung paling kuat umat manusia. Penyidik itu telah berlatih, karena dia mencoba untuk menjadi eksistensi yang melampaui level dewa perang, desah Yang Hui. Kepala juga mengatakan bahwa penyelidik Liu memiliki harapan terbesar untuk mencapai hal seperti itu. Seorang penyelidik hampir berada di puncak seluruh Dojo of Limits.
Orang-orang seperti Zhou Zhengyong dan Yang Hui yang sering diizinkan untuk berhubungan dekat dengan petarung terkuat di dunia, Hong, juga dapat dianggap sebagai beberapa orang terpenting di Dojo of Limits. Ayo, kita minum teh. Kita akan menyelidiki barang-barang Luo Feng kecil itu nanti, Dewa Perang Yang Hui tersenyum. Duta Besar Markas Yang Hui, bersama 4 besar kota Jiangnan, meninggalkan pesawat. 28 Februari, setelah menyelesaikan pemanasan dasar yang berlangsung selama setengah jam di aula pelatihan, Luo Feng memasuki ruang audiovisual. Tirai jendela ditutup rapat, menyebabkan bagian dalam ruangan menjadi gelap. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari seberkas cahaya yang masuk dari pintu. Nyalakan, perintah Luo Feng. Luo Feng merasa rileks saat ia selesai membuat teh dan duduk di sofa. Pada saat yang sama, ia meletakkan keyboard nirkabel di kakinya dan dengan cepat memasuki papan diskusi Panglima Perang di rumah batas dan membalas beberapa kiriman. Kiriman ini berisi banyak sekali petarung Panglima Perang dari Amerika Selatan, Uni Eropa, Afrika, dan terkadang, Dewa Perang juga datang ke sini. Dan melalui kiriman-kiriman ini, Anda bahkan dapat melakukan obrolan video dengan beberapa petarung 1 lawan 1. Ada banyak sekali fungsinya. Ramuan kehidupan memang langka, Luo Feng sengaja mengirim kiriman di beberapa utas yang belum aktif mengenai topik ramuan kehidupan. Ia menyebabkan 3 utas muncul di bagian atas halaman lagi. Menggunakan istilah-istilah di papan diskusi, dia melakukan necroposting. Tentu saja, banyak sekali pejuang Panglima Perang di seluruh dunia melihat utas yang diperbarui ini, jadi banyak dari mereka yang memulai diskusi tentangnya. Melalui diskusi-diskusi ini, Luo Feng belajar lebih banyak tentang ramuan kehidupan. Terkadang, dia juga akan membalas dan mengobrol dengan para pejuang di utas tersebut. Ada banyak sekali pejuang Panglima Perang di bawah Dojo of Limits di seluruh dunia. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu di mana ramuan kehidupan itu. Luo Feng mengerutkan kening. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan? Bahwa setiap ramuan kehidupan yang langka berakhir di pelelangan. Bahkan jika benar-benar ada ramuan kehidupan yang tersedia, Luo Feng tidak akan berani membelinya. Dia tidak memiliki cukup kekuatan, jadi begitu pasangan Vulture Scorpion mengetahuinya, mimpi buruknya akan dimulai. Terserahlah, bagiku saat ini, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatanku. Hal yang paling hebat tentangku adalah kekuatan spiritualku. Sampai sekarang, tingkat kebugaran tubuhku masih di level Panglima Perang tingkat pemula. Karena kekuatan spiritualku menaikkan levelku yang sebenarnya sebanyak 2, aku sebenarnya adalah Panglima Perang tingkat lanjut. Dengan kata lain, aku dapat dengan mudah dan terbuka mengalahkan Panglima Perang tingkat lanjut. Luo Feng sangat senang. Terakhir kali, dia membunuh veteran tua bernama Liu dan si biadab berkulit putih dengan langsung menyergap mereka dari belakang saat mereka tidak siap. Jika dia menyerang dari depan, maka Luo Feng tidak akan memiliki peluang menang 100%. Namun, Luo Feng saat ini dapat menghancurkan mereka berdua bahkan tanpa menyergap. Pembaca roh dapat menghancurkan petarung dengan level yang sama dan dapat melawan petarung yang melampaui level mereka. Ini adalah fakta yang diketahui di kalangan petarung. Sampai sekarang, aku bisa bertarung melawan Dewa Perang tingkat pemula. Jika aku bermain curang dan mengandalkan kekuatan spiritualku, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh Dewa Perang tingkat pemula. Luo Feng memang meningkat dengan cepat. Baru 8 bulan sejak dia terbangun, dan kekuatannya sudah menyaingi Dewa Perang tingkat pemula. Ini tidak aneh karena Luo Feng adalah pembaca roh yang sangat langka. Nilai seorang pembaca roh tidak tertandingi. Ketika mereka lahir, kekuatan spiritual mereka yang awalnya lemah secara alami menggumpal dan tetap tersembunyi dalam pikiran mereka. Kekuatan spiritual berubah menjadi keadaan cair bagi mereka yang memilikinya lebih sedikit. Dan bagi mereka yang memilikinya lebih banyak, itu ada sebagai kombinasi antara cair dan padat. Semakin padat, semakin banyak kekuatan spiritualnya. Dan bagi mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa besar, itu hanya ada sebagai benda padat. Luo Feng adalah salah satu dari orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar itu. Laju pertumbuhannya seharusnya sudah mengejutkan, tetapi, begitu Anda menambahkan buku petunjuk pamungkas, Nine Stage Thunder Blade, dan pelatihan pahit Luo Feng sendiri. Laju pertumbuhan Luo Feng mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hanya dalam 8 bulan, dia sudah sebanding dengan Dewa Perang tingkat pemula yang menakjubkan. Namun,
jika dibandingkan dengan Hong dan Dewa Petir, masih ada perbedaan. Hong dan Dewa Petir menjadi eksistensi yang melampaui eksistensi Dewa Perang selama periode Grand Nirvana, laju pertumbuhan mereka bahkan lebih mengejutkan. Bola emas gelap di hati nuraniku menyimpan sejumlah besar kekuatan spiritual. Hanya saja tubuhku tidak cukup kuat untuk mengatasinya, jadi kekuatan spiritual hanya bisa ada di bola emas gelap itu. Luo Feng memegang cangkir tehnya dan menyesapnya dengan ringan. Aroma teh tercium di mulutnya, jadi, semakin kuat tubuhku, semakin kuat pula kekuatan spiritualku. Saat ini, aku harus meningkatkan tingkat kebugaran tubuhku secepat mungkin. Luo Feng mengetik, cara meningkatkan tingkat kebugaran tubuh, di fungsi pencarian papan dan dengan cepat menemukan banyak topik. Jelas, topik ini telah dibahas oleh banyak orang. Luo Feng mengklik beberapa topik dengan jumlah balasan tertinggi. Cara apa? Obat genetik. Harganya tidak mahal dan, melalui teman-teman kapten, aku bisa membelinya dengan 200 juta. Namun, obat genetik ini cukup merusak tubuh. Setelah menggunakannya untuk meningkatkan keterampilanmu, akan sulit untuk meningkatkannya lebih jauh. Luo Feng sedikit menggelengkan kepalanya. Obat genetik biasanya menghilangkan semua harapan masa depanmu. Jadi hanya orang-orang seperti Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Bu yang belum mampu meningkatkan keterampilan mereka sedikit pun dalam jangka waktu yang lama, dan mereka yang tidak yakin untuk melakukannya di masa mendatang, bersedia menggunakan pengobatan genetik. Bagaimana dengan orang-orang seperti Luo Feng? Seseorang dengan potensi yang hampir tak terbatas menggunakan obat genetik adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang idiot. Cara kedua cukup bagus. Begitu kau melakukannya, kekuatanmu dapat berlipat ganda berkali-kali lipat. Tidak hanya tidak memiliki efek samping, tetapi juga dapat mempercepat latihanmu. Luo Feng melihat cara kedua dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sia-sia. Sayangnya, metode ini terlalu mahal. Cara kedua adalah dengan menyebarkan darah naga ke seluruh tubuhmu dan membiarkan tubuhmu menyerapnya untuk menjadi lebih kuat. Namun, persyaratan untuk darah naga sangat tinggi. Pertama, itu harus naga tingkat kaisar. Selanjutnya, itu harus darah dari jantung naga. Setelah membunuh naga tingkat kaisar, hanya satu porsi darah naga yang dapat dibuat. Berapa banyak monster tingkat kaisar di bumi? Dan berapa banyak dari monster itu adalah naga? Orang dapat membayangkan betapa mahalnya darah naga ini. Satu porsi darah naga menggunakan setengah harga Dojo of Limits, mencapai 80 miliar. Dan persyaratan setengah harga adalah peringkat kontribusi bintang 4. Luo Feng hanya bisa menatap. Ini seperti obat mujarab yang legendaris, setelah menggunakannya, kekuatanmu akan melonjak tanpa efek samping dan kecepatan latihanmu akan meningkat. Betapa hebatnya itu. Sayangnya, berapa banyak orang yang mampu membeli ini? Cara ketiga, berlatih dengan keras. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlatih dengan jujur dan keras, yang juga merupakan jalan yang ditempuh sebagian besar petarung. Dengan kecepatan latihanku, tingkat kebugaran tubuhku seharusnya bisa mencapai level Panglima Perang tingkat menengah dalam waktu setengah tahun. Setelah aku mencapai level Panglima Perang menengah, tingkat kebugaran tubuhku seharusnya bisa mencapai level Panglima Perang tingkat lanjut dalam setahun. Luo Feng mengangguk, dengan kata lain, dengan kekuatan spiritualku, aku akan bisa mencapai level Dewa Perang menengah dan mampu mengalahkan yang lain dengan pangkat yang sama. Aku juga bisa menantang Dewa Perang tingkat lanjut. Dalam 3 tahun, dengan kekuatan spiritualku, aku akan bisa mencapai level Dewa Perang tingkat lanjut, membuatku hampir tak terkalahkan melawan Dewa Perang tingkat lanjut lainnya. Ketika saat itu tiba, apakah aku masih akan takut pada Vulture dan Scorpion? 2 pisau lempar akan cukup untuk menyingkirkan mereka. Tentu saja dia berpikir sangat positif. Ada prasyarat besar untuk semua ini, yaitu bola emas gelapnya harus mampu memasok kekuatan spiritual yang cukup baginya untuk mencapai level Dewa Perang tingkat lanjut. Jika, saat berlatih, bola emas gelap itu menghilang, maka tahap pertumbuhannya yang cepat berakhir. Setiap pembaca roh memiliki tahap pertumbuhan cepat, yang bergantung pada penyerapan kekuatan spiritual yang mereka miliki sejak lahir. Setelah mereka selesai menyerapnya, tahap pertumbuhan cepat mereka akan berakhir. Keberadaan bola emas gelap itu membuatku berlatih dengan sangat cepat. Semoga tahap pertumbuhanku yang cepat akan bertahan hingga aku mencapai tingkat Dewa Perang tingkat lanjut,
dengan kekuatan spiritualku, pikir Luo Feng dalam hati penuh harap. Pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat lanjut, untuk eksistensi di bawah tingkat Dewa Perang, mereka adalah eksistensi yang paling mengerikan. Dan bola emas gelapnya, berapa lama itu bisa bertahan hingga habis? Tanda hubung. Aku memperbarui catatanku di jilid 5, bab 2 karena aku salah lagi. Silakan periksa. Jika tidak mau, ringkasan dasar, Suge Tao adalah salah satu dari 3 kepala suku di bawah ketua yang sebenarnya tidak ada yang tahu kapan bola emas gelap dalam hati nuraninya akan habis, jadi Luo Feng tidak berpikir lebih jauh tentang masalah itu. Tanggal 1 Maret, Kamis, hari pasukan Palu Api berangkat. Lantai pertama Pasar Aliansi SDM, kelima anggota pasukan Palu Api berkumpul bersama. Gila, apa yang kau lihat? Kecewa karena Nona Susin tidak ada di sini. Canda Wei Tai. Luo Feng tidak menyebutkan bahwa dia sudah menelepon Susin tadi malam dan bahwa dia makan siang dan mengobrol dengannya untuk waktu yang sangat lama selama tahun baru. Luo Feng tergila-gila pada Susin, dan Susin juga menyukai Luo Feng. Namun, tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun tentang itu. Susin masih sekolah. Dia juga berasal dari keluarga Su yang sangat kuat, jadi dia tidak bisa menjalin hubungan dengan mudah. Adapun Luo Feng sendiri, karena Vulture dan Scorpion, hadiah astronomi akan terus berlanjut. Tekanan tak berbentuk yang dibawa oleh hadiah itu menatap Luo Feng setiap detik dalam sehari. Sesekali menelepon, sesekali berkencan. Itu sudah cukup. Baiklah, ayo pergi. Kapten Gao Feng berdiri. Haha, tubuhku mulai berkarat setelah tahun baru. Ayo pergi, Wei Qing tertawa. Setelah itu, Wei Tai, Chen Gu, dan Luo Feng semuanya berdiri, dan kelima anggota regu Palu Api menaiki mobil pribadi aliansi hari menuju stasiun kereta. Setelah menaiki kereta, mereka tiba di pangkalan pasokan militer Tenggara. Belantara, kota tanda pagar 023. Luo Feng mencuri telur naga terakhir kali, dan wilayah naga lapis baja itu berada di dekat jalan raya dan di sekitar daerah pedesaan. Jika Luo Feng mengikuti rute normal menuju kota tanda pagar 023, dia mungkin akan ditangkap oleh naga lapis baja itu. Setelah mencuri telur naganya, Luo Feng tidak berani menerima kemarahan naga lapis baja itu. Di halaman bangunan tua yang hancur, Luo Feng dan Gao Feng sedang menyerang banteng raksasa yang seperti baju besi baja cor. Tubuhnya benar-benar merah menyala dan aliran putih keluar dari lubang hidungnya saat ia dengan gila menyerang manusia yang paling dibencinya. Seperti seekor lalat, manusia muda ini selalu berada di sisinya. Monster tipe sapi ini memang banteng lapis baja, yang memiliki pertahanan luar biasa. Dengan baju besinya, banteng lapis baja ini dengan mudah ditempatkan ke dalam level komandan tingkat menengah. Dua banteng lapis baja tingkat prajurit tingkat tinggi yang bersamanya diurus oleh Wei Tai dan Wei Qing. Wus, wus, wus. Langkah ringan Luo Feng secepat kilat, seolah-olah dia adalah seorang gladiator dari masa sebelum periode Grand Nirvana yang sedang bermain dengan targetnya. Ada banyak luka pada banteng lapis baja itu, tetapi sayangnya, luka-luka itu tidak terlalu berpengaruh padanya. Puchi. Cahaya dingin menyambar seperti kilat. Darah segar menyembur keluar saat separuh bilah pedang hantu itu langsung menancap di leher banteng lapis baja itu. Setelah mencabut bilah pedang itu dengan kecepatan kilat, Luo Feng melesat pergi. Peng gelombang, banteng lapis baja itu mengeluarkan auman yang tidak puas. Karena tenggorokannya telah teriris, aumannya lemah dan terdengar seperti banteng itu kehabisan udara. Setelah itu, tubuh raksasa itu jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh tanah berguncang. Tanah yang penuh debu dan darah langsung terguncang, membentuk retakan. Indah, puji Gao Feng. Gila, teknikmu semakin baik dan lebih baik, Wei Qing juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Luo Feng sendiri mengerti. Ketika dia dikepung di Family Mart, disarang naga lapis baja dan melesat keluar dari kelompok beberapa ratus monster tingkat komandan, Luo Feng untuk sementara menguasai teknik tingkat sempurna selama beberapa detik. Setelah itu, selama 2 bulan dia di rumah. Dia sering menggunakan mesin uji kecepatan reaksi di Limit Hall untuk melatih tekniknya. Klasifikasi teknik, tingkat dasar, tingkat menengah asteris, tingkat sempurna, tingkat konsepsi. Memang, Luo Feng telah menguasai sedikit tingkat sempurna dalam 2 bulan latihan kerasnya. Semua orang sudah lelah sekarang, kan?
Kita menerima cukup banyak hari ini, jadi mari kita kembali ke pangkalan pasokan untuk beristirahat, kata Gao Feng sambil membedah bangkai banteng berlapis baja untuk mencari bahan. Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu semuanya menjawab, ayo, mari kita kembali. Kapten, kalian kembali dulu. Aku akan pergi mencari lebih banyak monster dan melatih teknikku. Aku akan datang mencari kalian nanti, kata Luo Feng sambil tersenyum. Anak muda memang energik, Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya tertawa. Luo Feng juga seperti ini beberapa hari terakhir. Ketika anggota lain mulai lelah dan ingin beristirahat, Luo Feng pergi sendiri untuk memburu lebih banyak monster. Namun, semua orang tahu tentang kekuatan Luo Feng, jadi mereka tidak menghentikannya. Gao Feng dan yang lainnya pergi, hanya meninggalkan Luo Feng. Langit sudah gelap. Luo Feng memegang pedangnya di satu tangan dan perisainya di tangan lainnya saat ia berjalan melalui lorong-lorong kota tanda pagar 023 sendirian. Terkadang ia akan bertarung melawan monster tingkat komandan yang kuat, dan terkadang ia akan berhadapan dengan gerombolan monster. Kota tanda pagar 023 awalnya adalah Suzhou. Banyak bangunan di sini adalah bangunan bergaya oriental. Sayangnya, tempat ini telah menjadi taman hiburan bagi para monster. Ci, darah segar beterbangan di mana-mana. Anggota tubuh para monster berhamburan. Luo Feng melepaskan tahap ketiga dari pedang petir 9 tahap, berulang kali sambil terus menantang batas kemampuannya. Dia menyerbu ke dalam kelompok monster dan bertarung di sana. Di dalam gerombolan monster, Luo Feng akan terus-menerus mendorong tekniknya hingga batas kemampuannya dan mencoba menggunakan monster lain dan lingkungan sekitarnya untuk membantu dirinya sendiri. Setelah waktu yang sangat lama, 3 jam setelah Gao Feng dan yang lainnya pergi untuk beristirahat, Luo Feng menyeret tubuhnya yang lelah ke sungai kecil dan membersihkan seragam tempurnya saat ia bersiap untuk kembali. Dalam waktu 3 jam yang singkat, ratusan monster mati di tangan Luo Feng. Namun, tingkat reproduksi monster juga sangat tinggi. Bahkan jika Luo Feng tidak membunuh mereka, monster akan membunuh yang lebih lemah untuk makanan. Struktur seragam tempur itu sangat ketat, jadi tidak ada yang bisa merembes ke dalam dan tidak ada serangan seperti jarum yang bisa menembus. Bilas cepat sudah cukup untuk membersihkan darah monster di atasnya. Di lantai 6 dari sebuah apartemen hunian 6 lantai adalah tempat regu palu api menginap. Kembali, Gao Feng dan yang lainnya melihat ke pintu saat Luo Feng berjalan masuk. Aku membunuh 8 monster tingkat komandan. Luo Feng mengeluarkan bahan-bahan dari 8 monster tingkat komandan dan meletakkannya di lantai. Aku akan melatih energi genetikku sebentar, dan kemudian aku akan datang makan malam. Tidak seperti yang lain, Luo Feng memburu begitu banyak komandan sehingga tasnya tidak dapat menampung semua bahan. Chen Gu membujuk, Luo Feng, jangan terlalu memaksakan diri, rileks sedikit, ya, apa gunanya berusaha begitu keras dan membuat dirimu lelah seperti ini, Gao Feng juga membujuk. Tentu saja, jika Luo Feng memaksakan diri, seluruh pasukan akan diuntungkan. Meskipun sebagian besar bahan yang diperoleh Luo Feng dalam perburuan solonya menjadi miliknya, orang lain juga tetap menerima bagiannya. Haha, ini tidak ada apa-apanya, Luo Feng tertawa saat dia pergi ke ruangan lain. Di ruangan kosong, lantainya sudah lama dibersihkan oleh Luo Feng. Setelah meletakkan perisai, ransel, bilah, dan pisau lemparnya, Luo Feng mulai melatih teknik Daoyin-nya. Rasanya enak, tubuhku mulai gemetar saat aku melatih teknik Daoyin-ku saat tubuhku sangat lelah. Luo Feng sangat senang. Mengapa kecepatan latihanmu meningkat saat kamu melangkah lebih jauh dalam pedang petir 9 tahap? Karena Nine Stage Thunderblade membuatmu menggunakan lebih banyak kekuatan tubuhmu. Begitu banyak kekuatan yang mulai memengaruhi sel-sel. Semakin banyak energi yang digunakan sel-selmu, semakin lapar mereka. Semakin lapar mereka, semakin banyak energi yang dapat mereka serap. Inilah sebabnya mereka dapat menyerap begitu banyak energi genetik. Mengapa petarung selalu mengatakan bahwa kekuatanmu meningkat dengan cepat saat bertarung di perbatasan hidup dan mati? Karena, saat bertarung di perbatasan hidup dan mati, secara tidak sadar kamu mengeluarkan setiap ons kekuatan dalam tubuhmu. Menggunakan semua energi ini memungkinkanmu untuk menyerap lebih banyak energi saat melatih teknik energi genetikmu. Luo Feng dengan mudah menyimpulkan alasannya. Bandingkan satu orang yang mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga di rumah dan orang lain yang mengayunkan pedangnya saat dia membunuh monster di alam liar.
Keduanya mengayunkan pedang mereka. Namun, orang di alam liar mampu mengeluarkan lebih banyak energinya, dan karena itu menggunakan lebih banyak energi, ini meningkatkan kecepatan latihannya. Jelas, kemampuanku meningkat sekitar 30% lebih cepat di alam liar dibandingkan di rumah. Luo Feng dapat memperkirakan kecepatan latihannya dengan mencatat berapa banyak waktu yang ia perlukan untuk menyerap energi genetik setiap hari. Dengan ini, Luo Feng membunuh monster sepanjang hari di alam liar. Setiap hari, tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah baru saja keluar dari lautan darah. Dan teknik pedang, dan tingkat kebugaran tubuhnya terus meningkat berkat gaya latihan yang gila ini. Membunuh dengan gila-gilaan seperti ini mengubah aura Luo Feng sedikit demi sedikit. Petarung yang benar-benar kuat macam apa yang belum pernah mengalami pembantaian seperti ini. Luo Feng sendiri terus maju di jalan ini. Kota Jiangnan, puncak markas Dojo of Limits Kota Jiangnan. Di dalam ruang audiovisual yang besar, dilihat dari materi-materi ini, Luo Feng ini cukup berbakat, dan dia juga bekerja cukup keras. Dalam 2 bulan, dia membunuh lebih dari 10.000 monster tingkat prajurit. Sungguh pahit. Memang, dia mendapatkan kekuatan, panglima perang tingkat pemula, itu melalui usahanya sendiri, utusan dari markas besar, Dewa Perang Yang Hui, melihat data yang tercetak rapi di depannya. Tangan baja, apakah kamu sudah menyiapkan Wu Tong itu? Wu Tong sedang online sekarang. Dia siap mengobrol denganmu kapan saja, kata Ketua Zhou Zhengyong sambil tersenyum. Yang Hui mengangguk dan segera mengaktifkan proyektor hologram 3D. Cahaya yang indah segera muncul di tengah ruang audiovisual, membentuk hologram 3D. Kepala instruktur limit hall kota Yang Zhou, Wu Tong, langsung muncul, seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Satu-satunya perbedaan antara orang yang sebenarnya adalah sedikit cahaya yang dapat terlihat di permukaan tubuhnya. Wu Tong memberi salam kepada ketua dan utusan, Wu Tong membungkuk. Baiklah, angguk Dewa Perang Yang Hui, aku yakin kau tahu mengapa aku mencarimu. Kau adalah instruktur utama dari limit hall kota Yang Zhou, dan Luo Feng tinggal di sektor Mingyue. Kau cukup mengenalnya, kan? Ya, angguk Wu Tong. Ceritakan tentang tingkat kebugaran tubuhnya dan tingkat keterampilannya saat ini, perintah Yang Hui. Ya, senyum bangga muncul di wajah Wu Tong. Luo Feng adalah salah satu jenius yang muncul di kota Yang Zhou dalam dekade terakhir. Dia baru berusia 19 tahun setelah tahun baru. Meskipun dia menjadi petarung hanya setengah tahun yang lalu, sampai sekarang, kekuatan tinjunya adalah 10.000 kg dan kecepatannya adalah 129 meter per detik. Aku tidak terlalu yakin tentang kecepatan reaksinya, tetapi aku tahu bahwa setengah bulan yang lalu dia melewati panglima perang tingkat menengah. Juga, aku tahu bahwa dia sedang berlatih teknik pedang petir 9 tahap dan, selama tahun baru, telah mencapai tahap ketiga dari pedang petir 9 tahap. Dengan kata lain, dia mencapai tahap ketiga dalam waktu setengah tahun. Wu Tong sedikit membungkuk, ini adalah beberapa data penting yang aku tahu, tahap ketiga dari pedang petir 9 tahap. Wajah Dewa Perang Yang Hui, yang sebelumnya sangat tenang, berubah dengan cepat. Apa kau yakin? Yang Hui tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku yakin. Aku melihatnya melancarkan pukulan dengan seluruh kekuatannya yang mencapai hampir 30.000 kg dengan mata kepalaku sendiri, kata Wu Tong dengan yakin. Dewa Perang Yang Hui dan Ketua Zhou Zhengyong saling bertukar pandang. Keputusan para petinggi mungkin akan berubah, Zhou Zhengyong tertawa. Namun, Yang Hui menatap Wu Tong, di mana Luo Feng sekarang, aku ingin bertemu dengannya secara langsung. Wu Tong sedikit membungkuk saat dia menjawab sebagai hologram 3D, utusan, Luo Feng sudah pergi dengan anggota regu palu apinya pada tanggal 1 Maret. Sampai sekarang, mereka masih di hutan belantara dan belum kembali ke kota markas. Tanggal 1 Maret, dua Dewa Perang Agung, Yang Hui dan Zhou Zhengyong, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang saat mereka mulai tertawa. Yang Hui tidak bisa menahan tawa saat dia memarahi, ketika aku tiba di kota Jiangnan, Luo Feng ini bahkan belum pergi ke hutan belantara. Itu semua karena kamu, tangan baja. Jika bukan karena kamu mencoba menyeretku ke, saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian melambaikan tangan ke arah Wu Tong. Baiklah, selesai di sini. Baik, ketua, utusan. Wu Tong sedikit membungkuk. Cici gelombang-gelombang cahaya yang indah itu menghilang dan hologram 3D itu menghilang.
Wah, itu hampir salah bicara. Jika Wutong ini mendengarnya, dia pasti akan menertawakan kita. Zhou tangan baja ekspresi Zheng Yong perlahan menjadi serius. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Mari kita bicarakan Luo Feng. Tentang apa yang baru saja dikatakan Wutong, dia tidak berbohong tentang apapun, kan? Dewa Perang Yang Hui mengerutkan kening, 100% benar, kata Zhou Zhengyong dengan percaya diri, Wutong ini tahu apa yang dia lakukan. Selain itu, jika dia berani berbohong, aku dapat memeriksa sendiri fakta-faktanya saat aku kembali. Dengan ini, bagaimana dia bisa berbohong? Baiklah, Dewa Perang Yang Hui sedikit mengangguk, aku mengerti. Namun, aku benar-benar tidak percaya bahwa seorang anak kecil yang baru berusia 19 tahun memiliki tingkat kebugaran tubuh yang setara dengan Dewa Perang tingkat pemula, dan berhasil mencapai tahap ketiga dari pedang petir 9 tahap hanya dalam waktu setengah tahun. Langka, sangat langka. Sepertinya kita harus menghubungi atasan. Zhou Zhengyong juga mengangguk, pelatihan khusus untuk Luo Feng ini tidak terlalu cocok. Dia mungkin hanya memiliki sedikit hak untuk memasuki kamp persiapan Dewa Perang. Yang legendaris, Dojo of Limits memiliki dua kamp pelatihan besar. Salah satunya adalah kamp pelatihan dasar, sementara yang lain adalah kamp pelatihan elit. Di kamp pelatihan dasar, para petarung jenius dipilih dari seluruh dunia. Setelah menandatangani kontrak, mereka memasuki kamp pelatihan ini dan menerima pelatihan terbaik. Dan, kamp pelatihan elit, adalah kamp pelatihan tanda pagar satu di bumi. Itu juga disebut, kamp persiapan Dewa Perang, di bumi. Dojo of Limits memiliki kamp pelatihan dasar dan elit. Pada saat yang sama, Thunder Dojo juga memiliki kamp pelatihan dasar dan elit, namun, tidak dapat disangkal bahwa kamp pelatihan elit Dojo of Limits adalah tanda pagar satu. Bahkan petarung terkuat, Hong, terkadang mengajar di sana. Hong, yang bahkan Dewa Perang pun sulit untuk bertemu, mengajar di sana. Di kamp pelatihan elit ini, Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Kamp pelatihan elit katamu, Yang Hui mengerutkan kening, kondisinya pas-pasan, tapi aku harus melamar ke atasan. Kau juga tahu betapa berharganya tempat di kamp pelatihan elit. Ya, Zhou Zhengyong mengangguk, aku mengerti. Biasanya, akan ada 2 atau 3 jenius yang muncul setiap tahun di Dojo of Limits kota Jiangnan yang terpilih untuk memasuki kamp pelatihan dasar. Ketika Thunder Dojo mencoba mengambil Luo Feng saat itu, mereka juga menggunakan tempat ini. Namun, kamp pelatihan elit berbeda. Biasanya hanya satu orang di kota Jiangnan, kota dengan populasi 200 juta, yang terpilih untuk memasuki kamp pelatihan elit setiap 5 tahun. Dan Tiongkok hanya memiliki 6 kota markas. Bisa dibilang bahwa di seluruh Tiongkok, tempat dengan lebih dari 1 miliar penduduk, hanya satu orang yang terpilih setiap tahunnya. Hubungi penyidik, perintah Yang Hui. Bip bip, halo, suara serak dan dalam bergema di ruang dengar. Tuan penyidik, Yang Hui dan Zhou Zhengyong segera berdiri dan bersikap sangat hormat penyidik. Orang yang posisinya di Dojo of Limits hanya berada di bawah sang pencipta, Hong. Menurut aturan Dojo of Limits, semua petarung di Dojo of Limits yang menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang secara langsung mendapatkan gelar penyidik. Dengan kata lain, semua penyidik adalah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Oh, Yang Hui, apa yang kau butuhkan? Suara penyidik terdengar. Tuan penyelidik, saya datang ke kota markas Jiangnan untuk memeriksa seorang pemuda bernama Luo Feng. Namun, saya mengetahui bahwa dia baru berusia 19 tahun dan tingkat kebugaran tubuhnya sudah berada di level Panglima Perang Pemula. Terlebih lagi, dia hanya berlatih Nine Stage Thunder Blade selama setengah tahun dan telah mencapai tahap ketiga. Saya pikir dia berhak memasuki kamp pelatihan elit, kata Yang Hui. Oh, penyidik itu terdiam sebentar. Ruang audiovisual benar-benar sunyi, Yang Hui dan Zhou Zhengyong tidak berani bersuara. Perwakilan tentara pemerintah Tiongkok baru saja datang ke markas besar kami untuk membuat kesepakatan dan mengambil tempat di kamp pelatihan elit. Tempat untuk tahun ini hampir penuh. Secara teknis, kami tidak dapat memberikan tempat lagi kepada Tiongkok. Oke, beri Luo Feng ini kesempatan dan biarkan dia mengikuti ujian nilai B. Jika dia lolos, biarkan dia masuk ke kamp pelatihan elit. Suara serak penyidik bergema di seluruh ruang audiovisual. Yang Hui menjawab dengan hormat. Bip, pihak lain sudah menutup telepon.
Baru sampai saat ini Yang Hui dan Zhou Zhengyong menghela napas lega. Meskipun Dewa Perang dan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang tampaknya hanya selangkah berbeda, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Keberadaan yang melampaui level Dewa Perang dapat dengan mudah memusnahkan satu kota dengan jutaan orang dan dapat berbicara dengan negara yang kuat secara setara. Ujian kelas B. Zhou Zhengyong mengerutkan kening, bukankah biasanya hanya ujian kelas A? Tidak ada cukup tempat dan ada terlalu banyak orang di Tiongkok, jadi satu atau dua orang jenius yang luar biasa muncul cukup sering. Salah satu tempat diambil oleh tentara pemerintah Tiongkok, jadi jika Tiongkok ingin membiarkan petarung jenius lain memasuki kamp pelatihan, tidak akan aneh bagi orang itu untuk mengikuti ujian yang lebih sulit, kata Yang Hui. Oke, Zhou Zhengyong mengangguk, oh ya, keluarga Wang di kota Kyoto berharap untuk memesan tempat kamp pelatihan petarung elit tahun depan. Mereka bersedia membayar 50 miliar dolar Tiongkok. Keluarga Wang Kyoto, tahun depan. Yang Hui mengerutkan kening, aliansi SDM dan Dojo of Limits kita sedang bekerja sama sekarang, jadi aliansi SDM dijamin akan menerima beberapa tempat setiap tahun. Apa? Bukankah keluarga Wang itu salah satu dari 9 keluarga besar aliansi SDM? Apakah mereka tidak bisa mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri? Jika mereka mendapat tempat, mengapa mereka mencoba masuk melalui pintu belakang? Zhou Zhengyong tertawa, ada 9 keluarga inti dalam aliansi SDM, jadi tidak aneh jika keluarga Wang tidak mendapatkan tempat. Lagi pula, dalam konferensi rahasia aliansi SDM, keluarga Barat memiliki keuntungan. Kasus ini cukup bermasalah. Yang Hui menggelengkan kepalanya, biasanya, hanya seorang penyelidik yang dapat memutuskan ini. 50 miliar adalah jumlah uang yang sangat besar, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu cukup untuk menggerakkan penyelidik. Hubunganmu dengan penyelidik Liu cukup baik, jadi keluarga Wang berharap untuk mendapatkan tempat itu melalui dirimu, Zhou Zhengyong tertawa. Menantu keluarga Wang memang seperti itu, sudah mengkhianati teman-teman lamanya. Yang Hui tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, tangan baja, demi kebaikanmu, aku akan mencoba berbicara dengan Paman Liu. Kau seharusnya tahu, hanya ada sedikit tempat untuk kamp pelatihan elit setiap tahun. Semua negara dan semua keluarga besar menatap mereka seperti serigala. Bukan hal yang mudah untuk melewati pintu belakang. Dimengerti, setelah kasus ini, keluarga Wang akan mengingat kebaikan ini, kata Zhou Zhengyong. Wang Quan, keluarga nomor 1 di seluruh Tiongkok dan juga salah satu dari 9 keluarga inti aliansi Hari. Namun, keluarga-keluarga ini masih jauh dari binatang raksasa bernama Dojo of Limits dan Thunder Dojo. Karena pencipta Dojo of Limits dan Thunder Dojo, Hong, dan Thunder God, adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh negara-negara. Mereka sudah tak terkalahkan. Bantu aku menyiapkan jet tempur sehingga aku bisa memeriksa Luo Feng ini di hutan belantara. Aku juga akan membiarkannya mengikuti ujian kelas B, kata Yang Hui. Baiklah, jet tempur akan siap sebentar lagi. Akan tetapi, meskipun Luo Feng ini cukup bagus, apakah dia bisa lulus ujian kelas B atau tidak? Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya. Oh ya, hubungi Luo Feng terlebih dahulu dan konfirmasikan posisinya saat ini, pinta Yang Hui. Jangan khawatir, apakah kamu perlu menyebutkan hal-hal kecil seperti itu? Zhou Zhengyong tertawa terbahak-bahak. Langit gelap dan angin dingin bertiup. Luo Feng duduk bersila dalam posisi Wu Xin Xiangtian saat dia berlatih teknik energi genetiknya. Energi tak berbentuk memasuki tubuhnya melalui 5 jalur. Semua sel Luo Feng, yang telah lama kelaparan, tampaknya mulai bersorak kegirangan saat mereka dengan ganas melahap semua energi yang melewatinya. Sel-sel dengan cepat mengubah energi menjadi energi genetik. Saat sel-sel menyerap energi, tubuh perlahan mulai menjadi lebih kuat. Luo Feng menghela napas setelah dia merasakan semua sel di tulang, otot, delnya terisi. Dia berdiri dan merasa 100 kali lebih energi. Luo Feng, sudah selesai berlatih. Cepatlah datang makan malam, suara saudara Chen terdengar. Ayo, Luo Feng tersenyum saat dia berjalan keluar. Sekelompok orang di ruang tamu segera duduk bersama. Luo Feng juga ikut bergabung di sana saat sekelompok orang itu dengan riang minum dan makan permen berenergi tinggi, roti padat, dan beberapa potong daging di tas mereka. Ada cukup banyak material monster di tas kita sekarang. Kita harus kembali ke pangkalan pasokan dalam 2 hari, kata Gao Feng sambil minum air, terutama berkat Luo Feng,
karena dia memberi kita cukup banyak material monster. Jika kau membandingkan kami dengan orang gila, kami hanya orang tua, Wei Tai sengaja mendesah. Chen Bu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, aku sudah ikut campur di alam liar selama beberapa lusin tahun. Sepertinya aku tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Setelah beberapa waktu, kekuatan Luo Feng mungkin mengharuskannya untuk bergabung dengan pasukan petarung baru yang lebih kuat. Aku juga bersiap untuk pensiun saat itu terjadi. Kami, saudara-saudara, juga bersiap untuk pensiun dalam 1 atau 2 tahun lagi. Wei Tai dan Wei Qing juga mengangguk. Tiba-tiba, suasana hati menjadi sedikit sedih. Pensiun adalah hal yang hebat. Gao Feng tertawa, saat itu terjadi, mungkin aku akan dapat bergabung dengan regu petarung yang sama dengan Luo Feng. Atau mungkin, mereka bahkan tidak menginginkanku dan aku tidak punya pilihan selain bergabung dengan regu petarung lain. Semua ini sulit dikatakan, tetapi apapun yang terjadi, aku masih ingin terus melakukannya selama 10 tahun lagi dan melihat apakah aku, Gao Feng, dapat menjadi dewa perang. Luo Feng hendak berbicara, tetapi tiba-tiba jam tangan kelima anggota regu palu api bergetar. Mereka menundukkan kepala dan melihat sistem GPS muncul di jam tangan. Di peta ada titik merah yang berkedip. Sinyal SOS darurat. Kelima anggota regu palu api saling bertukar pandang, hanya sekitar 1.500 meter dari kita. Cepat, pergi. Kelima anggota regu palu api dengan cepat mengemasi tas dan senjata mereka lalu bergegas keluar.